Hola, hai semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang mendengarkan review film kali ini. Di sini, aku akan membahas sebuah film dari Spain yang bergenre thriller, misteri, crime, dan juga drama. Oke, kalau gitu, kita mulai ke filmnya. Adegan pertama ditunjukkan pada seorang perempuan yang masuk ke dalam sebuah lift dan menuju kamar 715. Di sana, ia memperkenalkan dirinya sebagai Virginia Goodman, seorang pengacara handal yang akan membantu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kasus apa ya? Saat Virginia masuk ke dalam apartemen tersebut, di sana sudah ada berita yang mengabarkan tentang kematian dari Laura Vidal, seorang fotografer dan juga seniman. Dan tersangkanya adalah kekasihnya sendiri, yaitu Adrian Doria. Adrian Doria ini adalah seorang pengusaha besar di bidang inovasi dan juga pengembangan bisnis. Kemudian di sini Virginia mengatakan bahwasanya ada seorang saksi baru yang mungkin akan memberatkan kasus pembunuhan dari Adrian Doria ini. Jadi dia memaksa untuk Adrian menceritakan secara detail bagaimana kronologi sampai dia menjadi tersangka. Adegan berpindah. Adrian Doria dan juga Laura, kekasihnya, sedang berada di Hotel Bella Vista. Ceritanya di sini, mereka telah diperas sebesar 100.000 euro dan menyuruh mereka untuk pergi ke hotel tersebut oleh seorang yang dimana menjadi saksi mata atas sebuah kasus pembunuhan. Nah, tapi pembunuhan kasus ini berbeda ya dengan kasus yang sebelumnya. Setelah menunggu beberapa jam di hotel atau di kamar tersebut, masuklah sebuah SMS pada HP Adrian. Di situ berbunyi, "Aku akan menceritakan semuanya di kamar 715 Hotel Bella Vista." SMS ini dikirim dari HP Laura yang telah ia taruh di sebuah tempat sampah. Seseorang mengikuti mereka dan masuk ke dalam kamar tersebut tanpa mereka ketahui. Lalu, ia membenturkan kepala Adrian tepat di depan kaca. Lalu, Adrian pingsan. Setelah itu, Adrian terbangun oleh beberapa ketukan pintu dan di sana sudah ada beberapa orang dan beberapa polisi lainnya. Di sana sudah ada Laura yang terbaring tanpa nyawa. Adrian langsung diborgo dan dibawa oleh sekelompok polisi. Bahwa laporan adanya saksi yang mendengar sebuah teriakan dan tidak ada celah untuk seorang pun keluar dari kamar tersebut. Dan pegangan jendelanya itu diambil dan disimpan oleh petugas hotel. Lalu Virginia memberikan koran dan di sana diberitakan seseorang bernama Daniel Garrido telah menghilang. Lalu Adrian bercerita, sekitar 3 bulan yang lalu, Adrian dan juga Laura menginap bersama dan tak lama istri menelpon dan menanyakan kabarnya. Tengah perjalanan, insiden ini pun terjadi. Mereka menabrak sebuah mobil dan juga seekor rusa. Kemudian mereka turun dari mobil, dan di sana terdapat seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Di sana mereka panik, dan Adrian berusaha untuk menelpon polisi. Tetapi Laura mencegahnya dan berkata harus ada yang dikorbankan. Lalu Laura mempunyai ide untuk kabur. Ia mengajak Adrian dan mereka masuk ke dalam mobil. Saat men-starter, ternyata mesin mati. Mobil tidak dapat dijalankan. Lalu Laura mendengar ada sebuah mobil yang melaju ke arah mereka, kemudian
dia mengambil sebuah not dan juga pulpen dari mobil korban, dan di sini dia berpura-pura menjadi korban atau pemilik mobil yang ditabraknya. Kemudian Laura mengambil ponsel tersebut dan berpura-pura menjawab. Pengemudi itu pun melihat noda darah pada mobil dan pergi. Tak lama, mereka mengangkat mat tersebut, memasukkannya ke dalam bagasi, dan mobil pun dikendarai oleh Adrian. Lalu Laura menelpon sebuah bengkel terdekat untuk membantunya memperbaiki mobil tersebut. Kembali kepada Adrian, ia mendorong mobil korban beserta mayat di dalamnya untuk ditenggelamkan di suatu rawa. Tanpa sengaja, Laura berpapasan dengan seorang pria tua di mana ia mengendarai mobil derek dan menawarkan jasanya untuk memperbaiki mobil tersebut di rumahnya. Di tengah perjalanan, pria tua tersebut yang bernama Thomas membuka suatu obrolan, di mana di sini ia menanyakan nama dan juga pekerjaan dari Laura. Tetapi Laura berbohong atas semua identitasnya. Di sini, pria tua atau Thomas pun juga bercerita, ia baru pindah beberapa tahun yang lalu karena istrinya menderita kanker. Dan di sini, ia juga menceritakan saat ketemu dengan istrinya itu pada sebuah pertunjukan teater. Saat memperbaiki mobil Laura di rumahnya, tak sengaja mata Thomas tertuju pada sebuah korek api. Di tengah perbincangan Elvira, istri Thomas dan Laura, Elvira membahas anaknya yang bernama Daniel Garrido. Ia pun juga memberikan foto anaknya setelah ponselnya berdering. Saat kemudian Laura terkejut karena Daniel adalah korban yang tidak sengaja ia bunuh. Dan pada saat itu juga, Laura pamit untuk pulang. Ternyata, panggilan tersebut berasal dari teman dari Daniel yang menanyakan keberadaannya kepada Elvira. Tetapi di sana Elvira pun tidak tahu karena terakhir ia lihat pada saat Daniel pulang ke rumahnya, kemudian mengganti bajunya dan pergi kembali. Segera saja Elvira menelpon Daniel. Tanpa sadar, ponselnya pun berbunyi tepat di dalam saku Laura. Untungnya di sana mereka tidak mengetahui. Lalu Laura segera saja menyembunyikan ponsel tersebut di bawah bantal. Tak lama kemudian, Elvira menghubungi Daniel kembali, lalu mereka menemukan ponsel tersebut. Di sana mereka terheran karena tidak biasanya Daniel meninggalkan ponselnya. Setelah itu Laura pulang. Ia melihat gerak-gerik dari Laura yang sangat mencurigakan. Setelah itu, barang bukti yang berupa mobil sengaja dihancurkan oleh mereka, dan mereka berjanji di sanalah pertemuan terakhir mereka. Suatu ketika, tak sengaja, Adrian menonton berita Daniel Garrido. Di sana digambarkan banyak sekali polisi yang mencari keberadaannya, dan ia melihat wajah dari Thomas Garrido. Suatu hari, beberapa polisi datang ke kantor Adrian untuk dimintai keterangan atas kasus yang melibatkan dirinya, tetapi di sana Adrian pura-pura tidak mengetahui dan meminta bantuan pengacara yang bernama Felix agar kasus tersebut dimenangkan olehnya. Tetapi di sini Felix mengetahui kebohongannya. Setelah beberapa hari, Adrian melihat sebuah berita bahwasanya di sana Daniel Garrido telah dinyatakan sebagai pencuri, di mana ia mencuri 50.000 euro dari rekening Adrian. Oke, mohon maaf teman-teman, jadi di sini ada video yang miss. Jadi setibanya ia di Spanyol,
Adrian segera ke kantor polisi dan memberitahukan bahwa jaket beserta dompetnya telah dicuri. Kemudian ia menelpon Laura lewat telepon umum. Dan Laura disinilah yang melakukan pencurian tersebut, di mana ia mengambil ATM-nya Daniel sebelum Adrian menenggelamkannya. Ceritakan Adrian telah menerima penghargaan sebagai pengusaha terbaik se-Eropa. Lalu, seseorang memberitahukannya bahwa ada wartawan yang ingin menemuinya, dan ternyata dia adalah Thomas Garrido. Di sana, Thomas memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari Daniel. Adrian pun sudah mengetahuinya. Lalu, Thomas berkata kepada Adrian bahwasanya aku tidak akan percaya bahwa anakku ini dijadikan tersangka. Aku punya bukti-buktinya. Tetapi sampai saat ini, aku telah memberitahukan kepada semua polisi, namun mereka tidak mempercayai perkataanku. Sampai akhirnya, berita tentang pencurian itu masuk ke telinga kami, dan istri saya pun sakit. Lalu Thomas meminjam korek api kepada Adrian. Setelah ia melihatnya, ia mendapati korek api tersebut sama seperti yang ada di mobil Laura. Adegan kembali pada Virginia dan juga Adrian, di mana ia mengatakan bahwa kematian Laura adalah penyebab dari Daniel Garrido. Lalu Adrian mengatakan sebuah teori absurd, di mana di sini ia mengatakan bahwa pemerasnya adalah pengemudi pertama. Namun di sini Virginia tidak menyetujui teori dari Adrian dan mengemukakan sebuah argumen. Yang pertama, pemeras adalah Thomas Garrido, yang mana mempunyai motif yang kuat untuk melakukan balas dendam. Lalu Adrian ke Birge dan bertemu Laura di stasiun. Di sana, Laura tidak lupa menaruh ponselnya. Di kereta, mereka berpisah layaknya orang asing. Di hotel pun, Laura masuk terlebih dahulu. Setelah beberapa jam menunggu, SMS pun datang dan Thomas mencelakai mereka. Virginia pun di sini meyakinkan Adrian dengan argumennya dan berkata, Elvira di sini melamar menjadi petugas hotel agar dapat membantu Thomas membalaskan dendamnya. Kemudian Virginia mengatakan kepada Adrian, satu-satunya pembuktian kau tidak membunuh Laura adalah Thomas Garrido. Tapi di sini kau harus mengakui perbuatanmu terhadap Daniel. Virginia pun juga menanyakan letak mayat dari Daniel. Virginia meminta Adrian untuk menghampirinya di dekat jendela. Di sana, ia menyuruh Adrian untuk melihat ke seberang jalan, dan terdapat Thomas yang sedang mengawasinya sejak beberapa hari yang lalu. Kemudian Virginia dikejutkan lagi oleh perkataan Daniel. Sebelum ia menenggelamkan Daniel, ada suara tendangan di balik bagasi, dan ternyata saat dibuka Daniel pun belum mati. Seketika itu ia kaget dan ia mendorong mobil tersebut ke dalam rawa. Adrian pun mengaku telah membunuh Laura. Penyebabnya, karena Laura membujuknya untuk memberikan ganti rugi, memberikan tahu lokasi mayat Daniel, lalu menyerahkan diri. Akhirnya, Adrian terbawa emosi dan membunuhnya.
Jadi, cerita sesungguhnya adalah semua inisiatif terhadap mayat Daniel berasal dari Adrian. Di sini dibuktikan dari laporan medis yang menunjukkan adanya serangan panik pada Laura, yang akhirnya ia memberitahu Thomas dan juga Elvira akan kejahatannya. Namun di sana ia tahu bahwa Thomas tidak akan mungkin melakukan apapun karena ia sangat egois dan sedang berada di puncak karirnya. Kemudian, Virginia meminta izin kepada Adrian untuk beristirahat sekitar 10 menit. Nah, Adrian pun juga mengatakan terima kasih atas bantuannya, atas jasanya. Lalu Virginia masuk ke lift dan bergegas keluar hotel. Telepon dari Felix. Akhirnya ia telah berhasil menyogok saksi atau pengemudi pertama. Tak lama, terdengar suara bising dari telepon, dan ternyata suara tersebut berasal dari saku Adrian. Di sana tinta pulpen telah bocor, dan saat dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah rekaman. Segera saja Adrian melihat ke seberang jalan. Di kamar itu sudah tersedia kaset rekaman untuk dibawa sebagai barang bukti di persidangan Adrian. Ternyata Thomas telah mengawasinya sejak lama dan ia meminta bantuan istrinya untuk berpura-pura menjadi Virginia Goodman. Lalu cerita pun berakhir.